لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beriringkan salam tak lupa pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 2 minggu yang lalu kita alhamdulillah sudah masuk pembahasan tentang yang berkaitan dengan adab berada di dalam masjid sampai terbitnya matahari. Ini ceritanya ketika kita pergi ke masjid di waktu fajar, di waktu sholat subuh. Kita juga sudah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali melalui kitab Bidayatul Hidayah ini beberapa wirid, beberapa doa-doa, beberapa zikir-zikir yang dapat kita baca ketika kita berada di dalam masjid, ketika pertama kali kita masuk ke dalam masjid. Hingga kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya, ada beberapa doa seperti misalnya ketika kita sudah selesai sholat sunnah fajar di masjid, atau sholat sunnah qabliyah subuh, atau kalau kita sudah sholat sunnah qabliyah subuh di rumah, maka kita sholat sunnah tahiyat masjid. Kemudian kita diajarkan membaca beberapa zikir dan doa, sampai kemarin yang terakhir itu doa yang diajarkan oleh beliau dalam kitab ini adalah Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'idhami wa nuran min bayni yadayya wa nuran min khalfi wa nuran 'an yamini wa nuran 'an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti Allahumma zidni nuran wa a'tini nuran waj'alni nuran. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa-doa dan zikir-zikir yang warid dalam kitab ini semuanya memiliki sandaran, memiliki riwayat yang mana Imam Al-Ghazali menukilkannya dari guru-gurunya yang mana bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dalam kitab ini beliau mengatakan, "Fa idza faradta min ad-du'a fala tashtaghil ila ada'i al-fariidah illa bi dzikrillah wat tasbih wa qira'atil Qur'an." Apabila kita selesai membaca doa-doa tersebut, semuanya sudah kita baca. Namun belum juga iqamah, belum juga muazzin, atau mungkin muazzin bahkan belum azan misalnya. Tapi waktu subuh sudah masuk di sini. Fa idza faradta min ad-du'a, kata Imam Al-Ghazali, kalau kita selesai dari berzikir dan berdoa tersebut, fala tashtaghil ila ada'i fariidah illa bi dzikrillah. Maka jangan kita kerjakan hal yang lain selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita menunggu masuknya waktu salat subuh, maka kegiatan yang senantiasa kita lakukan adalah berzikir, bertasbih atau membaca Al-Qur'an. Maka itu tidak dianjurkan kita misalnya membawa koran ke masjid. Atau nggak mungkin kita bawa koran, sekarang sudah ada koran kecil di tangan kita, HP misalnya. Kalau di HP itu kita baca Al-Quran, tidak ada masalah. Tapi kalau di HP tersebut kita baca yang bukan Quran, bukan zikir, bukan yang kaitannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat tidak dianjurkan. Fa idza sami'ta al-adhan fi athna'i dhalika faqta' ma anta fihi washtaghil bi jawabil mu'adzin. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ketika kita berzikir tadi, tiba-tiba muazzinnya sudah bangun berdiri untuk azan, maka hentikan zikir tadi, hentikan baca Al-Quran tadi, fokus kepada
mendengar dan menjawab azan yang dikumandangkan oleh muazzin. Fa idza qala al-muadzin Allahu akbar faqul mithla dzalik. Kalau muazzin mengatakan Allahu akbar, maka kita menjawabnya seperti yang muazzin katakan. Fa idza qala faqul mithla wa kadzalika fi kulli kalimah, dan demikian pula pada kalimat-kalimat yang lain daripada kalimat-kalimat azan, ya, kita mengulang lafaz apa yang diucapkan oleh seorang muazzin ketika berazan, illa fi hay'alatain, kecuali pada dua hay'alah. Hay'alah itu apa? Hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Maka kalau diucapkan dua kata itu oleh muazzin, kita disunahkan untuk menjawab, ya, dengan kata-kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Bukan kita jawab dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bukan. Tapi disunahkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa idza qala as-salatu khairun minan naum, apabila di azan subuh tadi muazzin mengatakan as-salatu khairun minan naum, ya, maka yang kita jawab ketika muazzin mengatakan hal tersebut adalah sadaqta wa barirta atau sadaqta wa bararta. Ya, yang kita ucapkan adalah sadaqta wa barirta atau sadaqta wa bararta. Ya, boleh dengan kasrah ra atau boleh juga dengan fathah ra. Dan dalam riwayat lain juga dikatakan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh dua-duanya. Wal jam'u afdal. Kalau kita gabungkan keduanya, sadaqta wa bararta wa sallallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih afdal, kata Al-Imam Al-Fakihani. Kemudian fa idza sami'ta al-iqamata faqul mithla ma yaqul illa fi qawlihi qad qamatis shalah. Kalau muazzin tadi sudah qamat, ya iqamah, maka kita demikian pula seperti di azan. Jadi iqamahnya tak jauh ke cuma azan. Jika muazzin gekeun Allahu akbar, ternyata jauh sih Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Wa hayya 'alas shalah juga demikian, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ketika muazzin mengatakan qad qamatis shalah, ya, maka yang kita jawab adalah aqamaha Allahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Ya, aqamaha Allahu wa adamaha maka juga, tapi lebih afdalnya disebutkan di sini adalah aqamaha Allahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan salat didirikan, ya, dikekalkan selama adanya langit dan bumi. Fa idza faragta min jawabil muadzin. Nah, ketika kita selesai daripada menjawab perkataannya muazzin, kemudian kita disunahkan juga untuk membaca doa. Faqul Allahumma inni as'aluka 'inda huduri salawatik wa aswati du'atik wa idbari laylik wa iqbali naharik an tu'tiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal fadilah wad darajata ar-rafi'ah wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dalam beliau mendoa di azan banyak riwayat. Sebagaimana kalau biasanya kita mengucapkan ketika selesai azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wat at-tammah was-salatul qadimah ati sayyidina, boleh, tidak masalah. Atau di dalam riwayat yang lain juga disebutkan Allahumma hadza iqbalul laylik wa idbalun naharik wa aswatu du'atik faghfirli, ya, boleh juga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya agar Allah meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antu'tiya Muhammadan al-wasilah
wal fadilah wad darajat ar-rafi'ah wa ba'athul maqam al-mahmud, maqam syafa'ah. Walaupun Allah sudah janjikan bahwa Nabi Muhammad nanti akan berada di posisi orang yang mampu memberikan syafaat, tapi kita juga tetap mengulang-ulang dalam doa ini untuk apa? Untuk menghormati Rasulullah, untuk menunjukkan bahwa kita memang mencintai Rasulullah. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Allah tidak akan mengingkari al-wa'du, tapi kata para ulama Allah boleh saja membatalkan wa'id. Al-wa'du ini janji yang sifatnya lebih kepada hal-hal positif. Janji Allah kejut kita syurga, kita dapat buat ibadah, dapat buat amal soleh, atau beriman kepada Allah. Maka tentu Allah tidak akan mengingkari janji. Tapi menyuai kata para ulama itu boleh. Itu ancaman, wa'id itu ancaman. Yang anak sembahyang duduk lampu neraka dan sebagainya. Itu boleh disebut. Fa idza sami'ta al-adhan wa anta fi shalah. Dan apabila ketika kita mendengar azan, posisi kita sedang mengerjakan salat sunnah salat. Fatammim as-salat thumma tadarak al-jawab ba'da as-salam ala wajhihi. Maka kita jawab azan dalam sembahyang. Ya, jangan kita jawab azan itu atau iqamah itu dalam sembahyang atau dalam salat, tapi kita sempurnakan salat terlebih dahulu, kemudian baru kita jawab azan dari pertama sampai terakhir. Fatadarak, thumma tadarak al-jawab ba'da salam ala wajhihi. Kita jawab dari awal sampai akhir. Tapi sunnah untuk kita jawab dari awal sampai terakhir itu apabila selang antara kita salat dengan azan itu belum terlalu lama. Tapi kalau sudah terlalu lama tidak disunnahkan lagi. Fa idza ahrama al-imam bil fardh fala tashtaghil illa bil ibtida' bih wa salli rak'atay al-fardh kama sayutla 'alaika fi kayfiyati as-salah wa adabiha. Dan apabila imam telah bertakbiratul ihram, maka jangan perlu kita buat zikir-zikir. Kalau kira-kira kita selesai solat, imam sudah takbiratul ihram, selesai solat sunat, imam sudah takbiratul ihram, maka itu tidak dianjurkan lagi kita mengerjakan zikir-zikir yang lain. Segera berdiri ikut imam untuk melaksanakan 2 rakaat salat subuh. Kama sayutla 'alaika fi kayfiyatis shalah, dan beliau nanti insyaallah Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini akan menjelaskan bagaimana tata cara dan adab-adab salat. Fa idza faragta faqul, dan ketika kita selesai mengerjakan salat, maka disunnahkan kita untuk berzikir. Nah, zikir yang disunnahkan itu disebutkan di dalam kitab ini. Fa idza faragta, apabila kamu telah selesai dari mengerjakan salat fardu subuh 2 rakaat, faqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena memang selawat ini diperintahkan bagi kita ketika kita berdoa, di awal, di tengah dan di akhir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di awal kita berselawat kepada Rasulullah, kemudian di tengah doa kita juga berselawat kepada Rasulullah, dan ditutup di akhir nantinya dengan berselawat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dilanjutkan dengan al-istighfar salasan, beristighfar 3 kali. Ini sebagaimana yang sering kita lihat para imam-imam setelah selesai salat yang beristighfar dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapkan Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah pemilik kedamaian. Engkaulah yang dapat menciptakan salam. Wa minkas salam. Dan keselamatan itu hanyalah bersumber darimu, tidak ada dari selain Allah. Ya, keselamatan itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika ya'udus salam, ya. Fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami atau jadikanlah hidup kami ini penuh dengan as-salam, kedamaian, penuh dengan keselamatan. Wa adkhilna jannata darus salam. Kemudian masukkan juga nanti kami ketika mati ke dalam surga. Darus salam itu adalah surga. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, subhana rabbiyal aliyyil a'la al wahhab, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Sambungannya, ya. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun
لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أهل النعمة والمنة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Setelah mengucapkan zikir-zikir tersebut, kata Imam Al-Ghazali, "Tsumma ud'u ba'da dzalika bil jawami' al-kawamil." Setelah itu kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah dan juga oleh para nabi lainnya. Doa-doa yang ma'thur di sini kata Imam Al-Ghazali, wa hiya mimma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah ridwanullah 'alaiha. Yaitu doa yang Rasulullah ajarkan kepada kekasihnya, kepada istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Rasulullah mengajarkan apa? Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi wa 'alimtu minhu wa ma la ta'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan semuanya, segala hal yang sifatnya kebaikan, baik yang sifatnya segera maupun yang sifatnya tidak segera. Ya, ajilihi wa ajilihi, baik di dunia maupun di akhirat, itu maksudnya. Ya. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik yang aku tahu maupun aku yang tidak aku ketahui. Karena kebaikan, no? Nah tertepu bawahnya gad dan nah hanya tertepu bawahnya gad. Tapi ternyata dalam ilmu Allah itulah yang terbaik. Maka yang kita minta adalah kebaikan, semua hal yang sifatnya kebaikan di dunia dan di akhirat. Ada tertentu dan hanya tertentunya kebaikan. Pokoknya Allah juk kepada kita atau talaki Allah Subhanahu Wa Taala agar nujuk tergedanya segala hal yang sifatnya kebaikan. Wa as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin aw i'tiqadin. Kemudian kita memohon kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan juga amalan-amalan, baik sifatnya perkataan, perbuatan maupun keyakinan yang dapat mengantarkan kami ke surga. Dan lagi Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa lidah kita digerakkan dengan gerakan amalan orang-orang ahli surga. Kita minta agar anggota tubuh kita digerakkan kepada perbuatan orang-orang ahli surga. Kita juga meminta agar i'tiqad kita, keyakinan kita ini sesuai dengan keyakinan ahlul jannah, orang-orang ahli surga, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan yang dimintakan oleh hambamu dan juga nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya apa yang Nabi Muhammad minta kepadamu ya Allah, tunjuk aku yang gelak Rasulullahnya bakal. Apa yang diminta Rasulullah begitu juga berikan kepada kami hal yang demikian. Nah, wa asta'inuka mimma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari hal-hal yang Rasulullah juga memohon perlindungan kepadamu. Jadi karena yang dilakukan dari Rasulullahnya pasti yang terbaik, ya, yang kebenci oleh Rasulullahnya pasti yang terbaik. Maka kita juga mohon agar apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad diberikan juga kepada kita. Lanjutkan dengan doa selanjutnya, ya. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Ya Allah, apapun yang Engkau takdirkan atau Engkau tentukan kepadaku ya Allah, maka jadikanlah 'aqibatahu rasyada. Ya. Jadikanlah apa yang Kau takdirkan kepadaku itu adalah sebuah hal yang baik. Jadi dalam kaitannya hadap itu bahwa Allah sudah menentukan segala ketentuannya, apa yang akan terjadi pada kita ke depan itu sudah Allah tentukan, sudah Allah ketahui dan kehendaki. Yang kedua, ya, kita beriman kepada al-qada. Jadi semua yang
akan terjadi itu sudah Allah tentukan. Dan apapun yang Allah tentukan, mudah-mudahan Allah tentukan itu adalah kebaikan. Jadikanlah ketentuanmu itu atas kami adalah yang sifatnya kebaikan. Thumma da'u bima awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, berdoa juga dengan doa yang Rasulullah ajarkan kepada anaknya, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Apa doanya? Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghiz la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfat 'aini wa aslih li sya'ni kullahu. Ya Hayyun ya Qayyum, Nurul Imam An-Nawawi, ini adalah Ismullah A'zam. Ini adalah nama Allah yang paling agung menurut Imam An-Nawawi. Tapi menurut jumhur Allah, ini nama Allah yang paling agung. Karena Allah punya 99 nama. Dan menurut Imam An-Nawawi, yang berdoa dengan Ya Hayyun Ya Qayyum, yang insyaallah yang bagal dikabulkan. Ya Hayyun Ya Qayyum bi rahmatika astaghith la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kullahu. Ya. Kemudian juga kata Imam Al-Ghazali, "Tsumma qul ma qalahu Isa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam, Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbaha al-amru kulluhu bi yadi ghairi وأصبحت مرتهنا بعمل فلا فقير أفقر مني اللهم لا تشمت بي عدوي ولا تسوء بي صديقي ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تسلط علي من لا يرحمني." Ini doa Nabi Isa. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, "Tsumma da'u bima bada laka min ad-da'awati al-ma'thurat wahfazha mimma uradnahu fi kitab ad-da'awat min kitab Ihya Ulumuddin." Kemudian silakan berdoa dengan doa-doa yang maksura, dengan doa-doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Yang mana beliau Imam Al-Ghazali itu sudah mengumpulkan doa-doa tadi di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin di bagian da'awat, doa-doa. Ya. Ubi mampu tanya, karena perleman tu. Ya, ubi kemampuan tadi. Sesuai dengan kemampuan kita hafalkan, kita praktekkan, kita bacakan doa tersebut. Ya. Ingin melihat atau mengetahui lebih lanjut, silakan kata Imam Al-Ghazali buka kitab Ihya ad-Da'awat daripada kitab Ihya Ulumuddin. Wal takun awqatuka ba'da as-salah ila tulu'i syams muzawwa'ah ala arba' wadhaif. Kata Imam Al-Ghazali, hendaklah waktu kitanya setelah salat subuh sampai terbitnya matahari itu terbagi ke beberapa pekerjaan. Dan harus plan. Ya, jangan seperti bahai, ya, hewan. Hewan itu dia memang bukan kita bilang nggak ada manfaat, ada manfaat. Tapi hidupnya itu tidak ada perencanaan. Oh yang menarik, tarik kena, mati ya kena. Ya, pada kepuluh bajalan, nanti bajalan itu. Tidak ada perencanaan. Kita tidak demikian, kita manusia. Kata Imam Al-Ghazali, maka hendaklah kita punya schedule, punya jadwal, ya, punya rangkaian kegiatan yang akan kita kerjakan. Kata Imam Al-Ghazali, kalau setelah salat subuh sampai terbit matahari, itu ada 4 hal yang dapat kita kerjakan. Yang pertama, wadhifah fid da'awat, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wadhifah fil adhkar wa tasbihat tukarriruha fi subha. Ya. Kemudian yang kedua adalah berzikir, ya, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, ya, istighfar. Dan kita ulang-ulang zikir tersebut, ya, fi subha. Ya, kata Imam nyatanya tasbih subha, ya. Kalau menunjukkan karena tasbih digital, ya. Silakan, tidak masalah. Itu alat. Ya, tidak diharapkan, itu alat. Sama seperti mikrofon, itu alat untuk membantu kita dalam beribadah. Wa wadhifah fi qira'atil Qur'an, kemudian membaca Al-Quran. Wa wadhifah fi tafakkuri, dan juga pekerjaan lainnya yaitu yang kaitannya dengan bertafakkur, merenung, ya, berfikir, menghayati, ya.
Karena ini sebaik-baik ibadah kata para ulama, ya, adalah bertafakkur. Tafakkur dalam hal apa? Tafakkur dalam hal mengingat dosa-dosa kita. Tafakkur dalam hal mengingat kekurangan kita dalam menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perkataan yang mengatakan apa? Tafakkur sa'ah khairun min ibadati sittin aw sab'ina sana. Ya, berfikir, bertafakkur dalam 1 jam itu lebih baik daripada beribadah 60 atau 70 tahun. Tanpa berfikir, tanpa merenung. Ibadah Yohana membekas aku. Tapi ketika bertafakkur itu lebih membekas. Ya. Kita juga mengingat bahwa nantinya di hari akhirat ada azab yang sangat pedih yang menunggu kita. Ya. Jadi ketika kita mengingat hal tersebut, maka kita menjadi orang yang ketika pagi hari sampai siang hari itu, ya, orientasi pekerjaan kita itu adalah hal-hal untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita, ya, untuk menghindari murkanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari azabnya Allah Subhanahu wa taala nantinya di hari kiamat. Wa tafakkar fi dhunubika wa khatayaka wa taqsirika fi ibadati maulak wa ta'arrudika li iqabihi al-alim wa sakhatihi al-'azim. Wa turattib bi tadbir awradak fi jami'i yawmik litatadarak bihi ma farata min taqsirik. Kemudian kita juga dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali agar menyusun wirid-wirid apa yang akan kita baca pada seluruh waktu dalam hari-hari kita, ya, baik siang maupun sebahagian malam. Agar apa? Dengan tertib tersebut, ya, kita dapat memperoleh atau kita dapat menutupi kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat terhindar daripada azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa tanwi al-khaira li jami'il muslimin wa ta'zimu ala alla tashtaghil bi jami'i naharika illa bi ta'atillah. Kemudian hendaklah kita berniat di waktu pagi itu agar kita tidak menyakiti satupun orang Islam. Kita berniat di waktu pagi itu, bertekad di waktu pagi itu, agar yang kita kerjakan nantinya adalah bernilai kebaikan, bernilai manfaat bagi orang-orang lainnya. Nah, jadi menyebutkan bahwa Imam Al-Ghazali ini tasawuf individu, ya, sibuk beribadah. Kalau orang tasawuf sibuk beribadah, ternyata tidak demikian. Ya. Beliau bahkan mengajarkan kita agar senantiasa pada kita menjalani aktivitas dalam kehidupan, jangan sampai ada aktivitas kita yang merugikan orang lain. Maka beliau mengatakan kita harus bertekad aktivitas apapun yang kita lakukan itu hendaknya bernilai manfaat bagi orang lain. Wa ta'zim 'ala alla tashtaghil fi jami'i naharika illa bi ta'atillah. Dan juga kita berazam agar seluruh waktu dalam hari kita itu bernilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya target-target demikian. Ya. Lagi mesti tanya ketika mengikuti ujian, ya, target bernilai maksimal, bernilai 100. Ya, karena kalau kita targetnya tinggi, insya-Allah usahanya juga tinggi. Ada anak terus 100, 60, 40. Tapi yang kadari pun kata target adalah 50. Rupanya waktu kita ikut ujian nilainya 40 nggak lewat. Jadi target itu memang harus tinggi-tinggi. Ya, maka dikatakan idza sa'alta jannah fas'alil firdaus. Nyata lagi surga Allah kayak tanggung, lagi surga firdaus yang paling tinggi. Karena apa? Nanti kita akan termotivasi untuk beribadah dengan amalan-amalan yang dapat mengantarkan kita ke surga firdaus. Walaupun kadang itu ada orang kiamat anak benar. Tapi paling tidak kita sudah tidak sampai menjadi orang kafir, kekal di dalam neraka. Kita senantiasa bertekad agar menjadi hamba Allah, jadi orang beriman, jadi orang yang beramal soleh, insyaallah itu bisa mengantarkan kita pada amalan-amalan yang dapat mengantarkan kita ke surga. Wa tufassil fi qalbika ta'at allati taqdir 'alayha wa takhtar afdalaha wa tata'ammal fi tahyi'ati asbabiha litashtaghila biha. Kemudian kita pilih-pilih, ya, ketaatan atau ibadah apa yang akan kita kerjakan.
Dan kita pilih yang paling afdal. Pilih yang paling afdal. Karena ibadah itu sangat banyak. Ya, ibadah itu sangat banyak. Orang kaya, maka ibadah yang paling afdal adalah dengan hartanya. Ya. Orang miskin, karena anak harta, maka ibadah yang paling afdal adalah dengan berzikir, dengan perbuatannya. Ya. Pernah disebutkan dalam satu hadis, orang-orang miskin itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlul usul bil ujur. Mengata orang kaya ya Rasulullah. Gurunya mereka meninggal boleh pahala. Ya. Maka demikian kata Rasulullah. Mereka menjawab, ya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Orang kayanya semayang, kamu bisa semayang. Orang kayanya puasa, kamu bisa puasa. Tapi orang kayanya bersedekah dengan kelebihan hartanya. Nah, kemudian Rasulullah melihat kegelisahan itu menjawab, ya, bukankah Allah sudah memberikan jalan yang sangat banyak untuk kalian bersedekah? Inna lakum fi kulli tasbihatin sadaqah, kata Rasulullah. Tiap sebuah tasbih subhanallahnya bernilai sedekah. Ya, bagi orang kaya. Yang menyebut orang kaya setiap dengan tasbih undang. Wa fi kulli takbiratin sadaqah, tahmidatin sadaqah, tahlilatin sadaqah. Satu takbir, satu tahmid, satu tahlil sedekah. Ya. Kemudian al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar juga sedekah. Ya. Kita mengajak orang kepada kebaikan itu bernilai sedekah. Kita cegah orang dari keburukan itu bernilai sedekah. Tapi menyuruh orang yang memiliki kelebihan dari segi yang lain, maka yang afdal bagi dia adalah bab kelebihannya. Bagi orang yang punya kelebihan ilmu, maka mengajarkan ilmu tersebut, sampaikan ilmu tersebut. Hanya nak kelebihan bahagian mesin elektronik, ya, bahagian atur sound system, maka ibadah kita adalah atur sound systemnya di sini. Dan ini dengan pakai sound system berlagak pada masjidnya, agar pengajian dapat berjalan lancar, orang bisa dengar. Itu bisa jadi nilai ibadah. Kata Rasulullah, wa fi qut'i ahadikum sadaqah. Bahkan ketika suami istri melakukan hubungan suami istri pun bisa bernilai sedekah. Ya. Jadi tentu dalam ikatan yang halal, dalam ikatan pernikahan. Ya. Jadi banyak sekali jalan beribadah. Maka kata Imam Al-Ghazali, pilih yang paling afdal. Baik, yang pilih yang mafdul, ya. Jangan dipilih yang paling ringan, pilih yang paling afdal sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, tata'ammal fi tahyi'ati asbabiha litashtaghila biha. Kemudian kita rancang apa amalan atau apa plan kita sehingga kita bisa mengerjakan amalan-amalan tersebut. Yang kita rencanakan adalah berzikir, tak perlu sabot tasbih. Yang enggak mudah hanya berzikir. Nyo berencana ibadah, orangnya sedekah. Kan kita sediakan dana, kita untuk bersedekah dan seterusnya. Wala tada' anka at-tafakkur fi qurbil ajal wa hululil maut al-qati' lil amal wa khurujil amri 'anil ikhtiyar wa husulil hasrati wan nadamati bi tulil ightirar. Dan kata Imam Al-Ghazali, jangan pernah kita tinggalkan ta'ammul, ya, merenung, memikirkan bahwa kita ini sebenarnya sangat dekat dengan kematian. Ini harus sampai-sampai kita ingat, kata Imam Al-Ghazali. Kita harus ingat bahwa ajal kita itu tidaklah kita ketahui kapan, tapi itu sangat dekat. Yang mana dengan mengingat hal tersebut, ya, kita dapat memutuskan, ya, angan-angan yang terlalu berlebih-lebihan, yang sifatnya orientasinya cuma dunia saja. Ya, menyertadu dengan orang-orang yang orientasinya dunia, maka kita juga akan terpengaruh. Nah, ketika kita sudah terpengaruh, ingat kematian. Supaya apa? Jangan nanti udip dan nyonya cuma untuk sekedar mengumpulkan harta.
harta menambah tapi umur berkurang. Amalan tidak bertambah, ilmu juga tidak bertambah. Ya, maka diperintahkan atau dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali, pikirkan hal-hal tersebut. Ya, pikirkan ketika fi khurujil amri min al-ikhtiyar. Ya, ketika kita merasakan penyesalan nantinya ketika hari kiamat. Disebabkan apa? Tertipu daya dengan yang namanya angan-angan sifatnya keduniaan. Wal takun min tasbihatika wa adhkarika 10 kalimat. Nah, setelah berta'ammul tadi, kata Imam Al-Ghazali, hendaklah dalam tasbih dan zikir-zikir kita itu ada 10 kalimat. Ada 10 kalimat di pagi hari ini. Ya, ketika setelah salat subuh. Yang pertama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama. Ya. La ilaha illallah ini sunnahnya kita ucapkan bil mad, dengan panjang, dengan suara yang panjang. Ya. Baik tergesa-gesa. Jangan tidak demikian, tapi dianjurkan kita untuk memberikan haknya. Ketika la itu panjang, ya, baik itu tanya la nya tak berpadu, maknanya berubah. Ya. La yang seharusnya nafi, menafikan, meniadakan gara-gara tak berpadu. Dah itu salah itu. Ya. Sungguh, ya, ada Tuhan selain Allah maknanya. Ya. Bertolak belakang, maka bil maddi sunnahnya demikian. Ya. Man qala la ilaha illallah wa madda biha sautahu askanahu Allah taala darul jalal. Sebutkan dalam hadis, walaupun hadis ini cuma bisa diamalkan pada fadail amal. Ya. Disebutkan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia panjangkan suaranya, maka Allah akan tempatkan dia nantinya darul jalal, di surganya, wa razaqahu an-nazar ila wajhillah, dan Allah berikan dia kesempatan nanti pada hari kiamat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi riwayatin wa maddaha hadamat lahu arba'ata alafin dhanbi. Kalau siapa mengucapkan la ilaha illallah kemudian dipanjangkan suaranya, ya, maka dihapus 4.000 dosa-dosanya. Ya. Jadi ini cara baca la ilaha illallah. Ya. Kalau punya dalam tarekat, dengan cara roh. Ketika la yang mereka sebelah kanan, ya. La ilaha kita tarik sampai ke tengah, illallah itu kita buang ke sebelah kiri, ya, tepatnya ke arah jantung. Ya, jadi itu ada caranya. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Ya. Memang rame-rame itu semangat itu bagus, tapi kalau sampai merubah maknanya justru tidak bagus. Ya. Atsaniya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya. Kalimat yang kedua adalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dalam riwayat lagi yang lain ditambah lagi Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Ya. Kemudian yang ketiga la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Yang keempat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang menyebutkan para ulama yang al-baqiyatus shalihat. Ini adalah yang dimaksud dalam Al-Quran al-baqiyatus shalihat. Ya. Kemudian yang kelima subuhun qudusur rabbul malaikati war ruh. Ya. Yang keenam subhanallahil azim wa bihamdi. Yang ketujuh astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubah wal maghfirah. Namun dalam riwayat lain lebih sering digunakan huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedelapan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda
lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Zaman punya kamu dengan punya yang kain berulang-ulang oleh imam. Ya. Kemudian wa tasi'a Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Selawat. Kemudian yang ke-10, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ya. Doa yang ke-10 diulang-ulang ya. Jadi yang ke-10-nya itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama', ini doa yang sangat bagus. Ya. Diriwayatkan para siapa yang membaca doa ini di waktu pagi dan di waktu petang, lam yusibhu bala, tidak akan ditimpa bala, dengan membaca doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan lam yadurruhu syai', tidak ada satupun hal yang dapat memberikan kemudaratan baginya. Wa karrir kulla wahidatin min hadhihi al-kalimat fi subhatin. Ya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, 10 kalimat ini diulang-ulang dalam satu tasbih, dalam tasbih. Kita gunakan bantuan tasbih subhan bahasa Arab. Ya. Imma mi'ah marrah, boleh 100 kali. Ya. Dan ini yang jumlah 100 ini punya keutamaan tersendiri, yang panjang pembahasannya. Menyatu dengan ulama-ulama tasawuf ini panjang sekali pembahasannya. Kenapa 100? Itu ada faedahnya, ada keutamaannya sendiri. Au sab'ina marrah au 10 marrah, ya. Atau kita ulang-ulang 70 kali atau 10 marrat atau 10 kali. Ya. Dan jumlahnya nasib faedah, nasib kekhususiannya, ada juga keistimewaannya. Ya. Wa huwa ay al-ashru aqalluhu, dan yang 10-nya yang paling minimal. 10 minimal. Jadi 10 kalimat ulang-ulang 10 kali, jadi total mana 100 kali. Ya. 10 kali 10 100. Fakarir kulla wahidatin min hadhihi al-kalimah fi subhanah wa huwa aqalluha liyakun al-majmu' bi amrah. Walazim hadhihi al-awrad wa la tatakallam qabla tulu'i syamsi. Kemudian rutinkan wirid ini, kata Imam Al-Ghazali, dan jangan berbicara. Ulama punya pembahasannya hanya perle sampai terbit matahari. Tapi punya pembicaraan ini adalah sifatnya pengajian, maka itu pengecualian hal-hal yang bermanfaat. Fa fil khabar inna dzalika afdal min i'taqi 8 raqabin min walad Ismail على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أعني الاشتغال بالذكر إلى طلوع الشمس من غير أن يتخلى له كلام. Ya. Karena yang demikian dalam kabar disebutkan, dalam hadis disebutkan bahwa yang demikian lebih utama daripada membebaskan 8 budak anak Ismail, keturunan Nabi Ismail. Ya. Jadi intinya apa? Maksudnya agar kita menyibukkan diri kita dari terbitnya atau dari setelah salat subuh sampai terbit matahari dengan hal-hal yang sifatnya berzikir dan tidak diselingi dengan kalam, dengan pembahasan, dengan bercengkrama, dengan berbicara hal-hal yang tidak terlalu penting. Fa'alam dzalika tuwaffaq insyaallah taala. Maka pelajari hal tersebut, ya kita kerjakan hal tersebut, tuwaffaq insyaallah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya, Allah gerakkan anggota tubuh kita, Allah gerakkan lisan kita untuk mengerjakan apa-apa yang telah diajarkan tadi oleh Imam Al-Ghazali melalui kitab Hidayatul Hidayah. Allah a'lam bishawab. Insyaallah ya, tadi mungkin ada pertanyaan dari jemaah sekalian, dari bapak-bapak, ibu dan guru-guru kami sekalian, kami persilakan. Dalam setelah sholat subuh kita dianjurkan untuk berzikir. Dalam konteks ini, apakah zikir itu kita lakukan di tempat sholat kita, atau boleh juga kita lakukan di luar sholat, di luar tempat sholat? Kira-kira kedua hal ini apakah
afdolnya yang mana atau memang harus yang satu. Yang kedua, bercanda di dalam masjid. Apakah ini bagian dari menyalahi adab dalam masjid atau tidak? Demikian. Ya. Pertama, di mana lebih afdal? Zikirnya apakah di tempat salat, misalnya kita salat di masjid, atau bisa di tempat yang lain? Ya, itu tergantung keadaan. Ya. Kalau memang kita ada kegiatan cari nafkah misalnya, ya, berangkat harus jam 7 atau mungkin lebih awal lagi kita berangkat, maka itu lebih afdalnya di tempat yang lain. Jangan sampai gara-gara kita duduk berlama-lama tadi justru terbengkalai kewajiban-kewajiban yang lain, ya. Tapi kalau memang kita orang yang kesibukannya lebih lapang, ya, kita tidak ada kesibukan apa-apa di waktu pagi, tentu yang lebih afdal di tempat kita salat tadi, misalnya di masjid kita duduk, ya. Nah, ini tergantung keadaan. Kemudian dalam hal bercanda di dalam masjid, tentu kita ketahui bahwa masjid ini tempat berzikir, tempat beribadah, tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka afdalnya diisi dengan qiraatul Quran, membaca Quran, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diisi dengan yang sifatnya bercanda, bersenda gurau. Ya, silakan Pak. Saya tertarik dengan beberapa zikir, tetapi saya lihat di dalam buku-buku itu tidak tercantum berupa ayat Al-Quran yang tercantum di dalam surah Ibrahim yang bunyinya Rabbi ji'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikut Rabbana ji'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kemudian satu lagi, ini saya tidak tahu surah atau surat ibadah, yang sering kita baca untuk anak-anak itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu apakah lebih baik daripada yang lain atau bagaimana ini? Karena saya sering membaca itu setelah zikir pagi dan sore. Kemudian satu lagi, di dalam zikir pagi dan sore itu ada disebutkan kita berzikir kepada Rasulullah 10 kali setiap kita selesai melakukan salat 5 waktu. Demikian, terima kasih. Coba penjelasan sedikit. Ya, jadi terima kasih Bapak, ya, tambahan pengetahuan dari kita. Memang di dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, ya, yang Allah Allah ajarkan kepada mereka, kemudian Allah bagikan di dalam Al-Quran, ya. Maka itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika sudah mengajarkan kita doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, kepada Sayyidah Fatimah, kemudian doa yang diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam, kemudian beliau mengatakan summa da'u bima badalaka min ad-da'awati ma'thurat wahfadha. Kemudian, ya, silakan berdoa dengan doa-doa yang kita ketahui, ya, sifatnya ma'thurah. Ma'thurah itu berarti dia ada dalam hadis, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Silakan berdoa. Yang termasuk doa yang tadi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, dan seterusnya. Itu dianjurkan doa-doa tersebut dianjurkan, dan doa-doa itu memang diajarkan dalam Al-Quran sendiri. Ya, jadi memang ini sebahagian disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Selanjutnya silakan tambah dari doa-doa maghfirah,
beliau juga mengumpulkan doa-doa itu banyak sekali dalam bahagian pembahasan ad-da'awat di kitab Ihya Ulumuddin. Dan Imam Ghazali rutinkan, hafalkan dan rutinkan sesuai dengan kemampuan kita, ya, yang mampu kita ingat, yang mampu kita hafal, yang mampu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibu, silakan. Ada mikrofon. Ya. Bolehkah kita berdoa di waktu kita sholat berjamaah setelah imam mengucapkan waladhdallin? Boleh tak kita berdoa sebelum amin? Waladhdallin, ya. Biasa Rabbi pilih, amin. Ya. Maksudnya di dalam sholat. Iya, Nah, sholat bukan selesai sholat, ya. bukan. Setelah imam mengucapkan waladhdallin. Iya. Setelah mengucapkan waladhdallin, kalau memang ada waktu untuk ini, tapi kalau imamnya langsung amin, maka itu imam dianjurkan ketika waladhdallin, biar langsung amin itu waladhdallin, amin. Ya, jadi kalau misalnya dianjurkan waladhdallin, amin, ya, ada jeda. Ya, kalau itu boleh, ya, itu boleh saja. Ya, kalau di dalam sholat kita, tapi jangan pakai doa bahasa Indonesia. Doa dengan bahasa Arab, Arabiy misalnya, amin. Tapi anak lakukan juga tidak masalah. Amin itu karena Al-Fatihah sendiri itu sudah mencakup banyak sekali doa. Biar baik di tengah-tengah kita baca Al-Fatihah, takkan doa yang lainnya nanti sampai tahu lama Al-Fatihah. Ya, mungkin sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita baca hari ini membekas dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kami sendiri secara pribadi dan juga jamaah sekalian. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.